Hai Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai melaksanakan analisis volumetri konvensional mengikuti prosedur. Sebelum kita memulai praktikum, kita wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berikut ini adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di SMK Semak Bogor. Senantiasa menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Mengisi formulir asesmen COVID-19, menjaga jarak dengan peserta yang lain. Sebelum kita memulai praktikum, kita wajib menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Pertama ada jas laboratorium, masker, goggles, dan sarung tangan karet. Pertama, kita pakai dahulu jas labnya. Selanjutnya kita gunakan masker. Kemudian kita pakai goggles atau kacamata pelindung. Dan yang terakhir kita gunakan sarung tangan karet. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penetapan kadar fosfor dalam asam fosfat secara volumetri. Tujuannya adalah menetapkan kadar fosfor dalam asam fosfat menggunakan metode alkalimetri. Nah, berikut ini adalah reaksi penetapannya. Kemudian ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk analisa kadar fosfor dalam asam fosfat. Terdiri dari peralatan gelas, kemudian kita juga menggunakan buret basah, tahap pertama adalah preparasi sampel. Ini adalah neraca analitik yang kita gunakan untuk menimbang sampel. Sebelumnya kita wajib mengisi logbook neraca analitik. Kita tulis tanggal penggunaan neraca, kemudian nama pengguna, nama sampel, kemudian waktu digunakan dan waktu selesai, dan tak juga lupa tanda tangan. Pertama kita timbang kaca arloji. Kemudian kaca arloji ditetesi beberapa tetes air. Selanjutnya kita catat bobot kaca arloji dan air.
Diperoleh bobot kaca arloji dan air yaitu sebesar 26,4603 gram. Kemudian kita timbang asam fosfat di kaca arloji yang sudah kita tetesi air. Kemudian kita catat bobot kaca arloji plus air plus asam fosfat yaitu sebesar 26,7312 gram. Selanjutnya sampel dimasukkan ke labu ukur 100 ml. Tak lupa kita bilas batang pengaduk dan kaca arloji menggunakan aqua bides agar tidak ada sampel yang tersisa baik di batang pengaduk ataupun di kaca arloji. Selanjutnya kita bilas juga corong yang kita gunakan. Kemudian kita angkat pengganjalnya. Kita bilas juga bagian ujung corong. Kemudian kita tambahkan aquades sampai 1 cm di bawah tanda tera. Kita tambahkan aquades secara perlahan sampai 1 cm di bawah tanda tera. Kemudian leher labu takar diseka menggunakan kertas saring. Selanjutnya dihimpitkan dengan aquades hingga tanda tera menggunakan pipet tetes. Ketika menghimpitkan, mata harus sejajar dengan tanda tera. Selanjutnya kita homogenkan seperti ini. Kemudian kita pipet 10 ml larutan ke dalam Erlenmeyer. Ingat prinsip memipet, pipet, seka, himpitkan.
Ketika menghimpitkan, mata harus sejajar dengan tanda tera. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian pipet lagi 10 ml untuk duplo. Pipet, seka, himpitkan. Ingat selalu prinsip memipet, yaitu pipet, seka, himpitkan. Oke, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita encerkan dengan Aquades sesuai kebutuhan, baik simplo ataupun duplonya. Selanjutnya kita tambahkan indikator PP atau phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Tahap 2, proses titrasi. Disiapkan buret yang diisi dengan titran larutan NaOH 0,1 N. Jangan lupa untuk mengenolkan buretnya. Larutan simplo dititar dengan NaOH 0,1 N hingga titik akhir merah muda seulas. Diperoleh volume penitar untuk simplo sebesar 4,3 ml. Larutan duplo dititar dengan NaOH 0,1 N hingga titik akhir merah muda seulas. Baca volume buret dan diperoleh volume duplo sebesar 4,4 ml. Berikut ini adalah perhitungan penetapan kadar fosfor dalam asam fosfat. Nah, ini adalah pelaksanaan praktek dari rumah menggunakan alat 3 dimensi yang dibuat dari barang bekas.